Halo semuanya, ketemu lagi sama aku. Nah, kali ini aku mau ngebahas tentang teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mengalami menyukai sesama jenis ya, atau misalnya kalau sekarang tuh istilahnya tuh LGBT gitu, LGBTQ atau apalah gitu istilahnya. Sekarang udah apa ya, makin banyak gitu istilahnya gitu. Jadi atau LGBT gitu, dia menyukai sama jenis. Nah, aku tuh mau bahas kayak ya ngobrol-ngobrol aja sih dari sudut pandang Islam ya gitu. Jadi kayak aku ngedenger kajian dari seorang ustadz kayak gitu ya. Jadi kayak tentang itu tuh sebenarnya gimana sih gitu kan. Nah, sebenarnya kalau dari sudut pandang Islam, mungkin juga udah pada tahu ya, teman-teman udah pada tahu bahwa kalau misalnya menyukai sesama jenis itu tuh sebenarnya tuh kayak apa gini gini gini. Jadi kayak inget kan kayak dulu tuh zaman Nabi apa gitu ada yang kayak kaum Sodom gitu kan gitu. Itu tuh kayak nggak boleh. Jadi sebenarnya tuh nggak bolehnya tuh adalah ketika memang itu ada aktivitas maksiat yang dilakukan kayak gitu. Itu yang memang apa sih namanya berdosa atau nggak boleh gitu ya. Tapi kalau misalnya apa sih namanya secara awalnya nih kita secara natural tuh kayak kebetulan tuh kayak oh mungkin kita suka sama sesama jenis gitu misalnya suka yang perempuan suka sama perempuan atau laki-laki suka sama laki-laki selama dia memang masih takut sama Allah dan dia tidak menindaklanjuti rasanya itu atau syahwatnya itu nggak dosa sih nggak dikenakan dosa gitu artinya dia memang justru berjuang untuk mengatasi penyakitnya tersebut gitu jadi kalau itu tuh kayak dianggap sebagai suatu penyakit atau kelainan kayak gitu ya. Karena apa? Karena memang normalnya ya manusia itu diciptakan sama Allah itu adalah laki-laki dan perempuan dan juga berpasang-pasangan itu adalah laki-laki pasangannya perempuan gitu. Itu normalnya dan fitrahnya seperti itu kayak gitu. Nah, kalau misalnya kebetulan ada yang misalnya dia merasa dari lahir sudah ada kecenderungan yang tidak normal kayak gitu ya. Nah, which is gini, apa namanya, kalau misalnya nih, kayak ngomong-ngomong tentang, misalnya mungkin nggak sih ada yang lahir kayak gitu kan, mungkin ada yang denial, ada yang bilang kayak nggak mungkin lah. Ya sebenarnya mungkin-mungkin aja gitu, kayak karena apa zaman sekarang ini, kalau kita justru ngebahas lain ya dari sudut pandang kayak misalnya saintis atau apa, memang memang gini loh, manusia tuh sekarang tuh kita tuh makanan itu mulai makin apa ya, banyak zat-zat yang kayak toksik dan aneh-aneh kan. Kita tuh makan ayam, ayamnya juga udah disuntik hormon, makan buah-buahan juga udah ada pestisida, terus tuh misalnya ada apa namanya, misalnya Indonesia negara tropis tapi kebanyakan makan yang ultra processed food termasuk ada gluten yang udah banyak diproses yang tidak mudah cerna bagi lambung, udah banyak inflamasi. Terus tuh habis itu ya ultra processed food lagi yang banyak apa namanya pengawet-pengawet dan lain-lainnya gitu. Terus kita makan ikan juga ada mikroplastiknya. Jadi sebenarnya tuh kita tuh udah banyak makan makanan yang sebenarnya tuh kayak entah nggak mudah dicerna atau banyak zat-zat lain yang sebenarnya tuh kayak membuat juga perubahan dari dalam tubuh kita gitu loh. Makanya sekarang tuh jadi banyak ada yang autoimun lah, ada yang hormonnya apa sih kena PCOS, kena ini kena itu. Ujung-ujungnya nanti katanya kan kayak ke anak, anaknya tuh nanti kan bisa nurun. Sebenarnya tuh kayak apapun makanan orang tuanya, kualitas kesehatan orang tuanya, bapaknya maupun ibunya itu akan dibawa sama anaknya gitu. Nah, jadi itu sebenarnya tidak menutup kemungkinan mulai adanya kayak pergeseran-pergeseran, ya itulah bawaan-bawaan lah, entah dari hormon atau apa tuh di bayi ini gitu. Belum lagi nanti bayinya dikasih ini, kasih itu, takutnya tuh kayak itu juga jadi bisa makin menimbulkan apa ya, peluang banyaknya kecenderungan-kecenderungan yang lain-lain nih di anak ya, entah nanti dia jadi autis lah, entah obesitas lah, entah nanti autoimun seperti misalnya kayak gatel-gatel, eksim, asma dan lain-lainnya itu kan autoimun ya. Atau juga ya itu tadi kayak misalnya secara hormonal jadi agak berubah kecenderungannya jadi misalnya yang laki-laki agak ke perempuan-perempuanan, yang perempuan jadi kayak agak laki-laki gitu. Itu mungkin memang ada peluang seperti itu gitu ya. Nah, cuman misalnya gini, manusia ini balik lagi kita lahir di dunia itu kadang-kadang memang ada ujiannya tuh beda-beda. Yang mana ujian itu sebenarnya tuh Allah tuh tidak akan membebani seseorang melebihi kemampuannya gitu. Jadi ada yang terlahir cacat fisik misalnya.
ada yang bibir sumbing, ada yang dia nggak punya kaki, kayak gitu. Ada yang fisik ya, ada juga yang misalnya dia juga sakit dengan penyakit bawaannya ketika lahir, ada yang lemah jantung lah, atau sindrom inilah, apa sih namanya, sindrom itu kan ada ya yang kayak gitu ya. Kayak siapa, Brother Willy lah gitu, ada kan. Nah, terus tuh ada juga misalnya manusia tuh ada juga yang kayak misalnya dia kayak penyakit hati nih, dia punya hasad, iri, dengki apa segala macem ngelihat saudaranya gimana gitu. Dia juga harus berjuang kan, ini kayak, duh nggak boleh nih kita iri dengki kayak gitu. Yang sakit tadi secara fisik atau apa juga dia berjuang, dia berusaha untuk tetap istiqomah, berusaha menyembuhkan, dan itu akan menggugurkan dosa-dosanya kalau dia tetap sabar. Nah, termasuk juga dengan yang tadi misalnya kayak kita tuh kayak penyakit atau ngerasa kelainan, yaitu dengan berupa menyukai sesama jenis kayak gitu. Itu tuh juga sebenarnya salah satu wujud apa ya, ujian dari Allah gitu. Yang mana tuh sebenarnya kalau kita berusaha bersabar dan kuncinya kita masih tetap takut sama Allah, berpegang terhadap apa ya, kebenaran lah gitu. Al-Quran dan Sunnah gitu, ya kita tidak mengikuti syahwat itu gitu, tidak mengikuti ke hawa nafsu itu, jadi ya itu nggak dosa dan juga malah menjadi penggugur dosa-dosa dia gitu atas perjuangan dia kayak gitu. Nah, jadi kapan itu mulai dihitung dosa? Ya sama, mulai dosa itu adalah ketika syahwatnya itu diturutin gitu. Jadi kayak sebenarnya ya nggak cuman kepada sesama jenis, kalaupun beda jenis juga ya, kalau misalnya memang belum halal nih ya. Jadi misalnya kayak ada wanita single, ada laki-laki single, yang mana itu belum halal juga, kayak kalau misalnya diikutin gitu, syahwatnya diturutin kan juga akan jadi dosa gitu. Begitu juga dengan yang sesama jenis gitu. Kalau misalnya mereka berhubungan badan atau misalnya ada kontak fisik yang memang disertai dengan nafsu gitu. Nah, itu baru memang di apa ya? Ya udah baru kena lah gitu dosa pelanggarannya itu kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya sama kok, fair gitu. Jadi kayak mau laki-laki perempuan, jadi kayak itu gitu. Jadi makanya kuncinya tuh apa, salah satunya tuh yang paling utama itu adalah yang memang takut pada Allah gitu, takut akan dosa gitu. Jadi kayak janganlah gitu melakukan maksiat-maksiat itu yang memang dilarang kayak gitu ya. Nah, terus salah satu poin keduanya tuh adalah gini, itu tuh bisa sembuh gitu, sama seperti kayak penyakit fisik atau lainnya tuh bisa lo disembuhkan, bisa lo diikhtiarkan, bisa lo diusahakan pelan-pelan gitu, walaupun mungkin nggak instan, walaupun mungkin susah gitu ya. Jadi kayak ya di situ ujiannya, yang mana kalau dia berusaha di situ tuh akan ada pahala dan juga penggugur-penggugur dosa di situ kayak gitu. Jadi gini, kayak misalnya eh, nih suka sesama jenis, itu kan bisa nih dari orang yang normal terus dia jadi suka sama sesama jenis kan gitu. Jadi dari yang normal pun bisa jadi seperti itu. Nah, termasuk yang misalnya suka sama jenis pun bisa loh dibalikin lagi gitu. Bisa loh pelan-pelan dikembalikan ke arah normal gitu untuk berusaha menyukai wanita kayak gitu. Jadi kayak mungkin salah satu terapinya jika memang memungkinkan nih, misalnya dia takut dosa, dia berusaha untuk membuka hati, berusaha untuk ya udahlah walaupun belum suka, mungkin dia berusaha untuk apa ya, mungkin dia berusaha sama wanita gitu, misalnya dia bisa apa ya, mencari wanita solehah yang memang mungkin dia cerita dulu ya. Kalau menurut saya sih baiknya tuh dia cerita, dia mau berusaha berubah, dia memang takut sama Allah, dia taat sama Allah, dia mau berusaha membangun, membina rumah tangga. Menurutku ada loh wanita-wanita yang memang mau berusaha berjuang apa ya, mensupport suaminya seperti itu gitu. Jadi sama-sama kayak gitu. Jadi kalau misalnya dari yang Ustadz itu nih ya, kajiannya tuh gini, misalnya logikanya tuh gini ya, kayak misalnya nih kayak ada perempuan-perempuan atau misalnya laki-laki yang misalnya nih dalam tanda kutip nih ya, mohon maaf tuh kayak misalnya pekerja komersil seperti itu ya, kayak PSK atau apa, kan mungkin dia ada tamu-tamu yang sebenarnya tuh nggak dia sukain kan, atau misalnya nggak sesuai sama syahwat dia, atau misalnya tidak membangkitkan syahwat dia lah gitu misalnya, tapi dia kayak karena tuntutan gitu misalnya, jadi dia kayak ya udah dia berusaha tetap aja kayak oh ya udahlah gitu, kayak dia akan tetap melakukan itu gitu. Jadi kayak nah mungkin kayak salah satu bentuk ikhtiarnya juga kayak misalnya ya udah dia berusaha untuk apa ya, ngikutin jalur yang normal, dia berusaha untuk sesuai dengan fitrahnya, misalnya yang laki-laki dia menikah, yang perempuan dia menikah gitu sama-sama pelan-pelan gitu, pelan-pelan, semoga kalau misalnya saling
apa namanya, saling support gitu, itu akan timbul kayak apa namanya, sakinah, dan lama-lama dia akan pelan-pelan gitu makin bergeser gitu. Dan itu juga ada kejadian contoh-contohnya juga yang akhirnya dia berusaha menikah, dia berusaha kayak untuk benar-benar berubah, dan akhirnya mulai pelan-pelan gitu, pelan-pelan udah makin makin apa ya, makin ke arah normal lah gitu. Sampai kayak nanti semoga bisa bener-bener apa ya, bener-bener totally dia seutuhnya gitu bisa sama-sama sakinah kayak gitu. Jadi kayak apa ya, bukan semata cuman sekedar kayak menuruti syahwat doang tuh enggak gitu. Jadi kita tuh kembali lagi kayak harus ke akidahnya gitu, kayak takut sama Allahnya tuh apa gitu. Kayak kalau misalnya memang kayak udah nggak takut sama sekali, kayak ya gimana kayak gitu kan. Jadinya ya jatuhnya sama aja sih, kayak walaupun suka dengan beda jenis, lawan jenis juga, kalau misalnya nggak takut sama Allah juga ujung-ujungnya tuh maksiat-maksiat juga sih kayak gitu ya. Jadi intinya tuh itu satu. Nah terus kalau misalnya ngebahas kayak ada yang apa namanya, katanya mau dilegalkan lah atau apa gitu, sebenarnya tuh kayak kalau mau dilegalkan itu tuh kayak justru menzolimi mereka gitu, karena udah jelas-jelas memang itu nggak sesuai fitrah gitu kan. Kalau misalnya mereka kayak mau menikah atau itu dilegalkan, kan sebenarnya juga memang nggak akan punya anak kayak gitu. Itu tuh nggak akan sesuai fitrah gitu. Jadi ibaratnya mungkin disupport, mungkin dia merasa apa ya, sementara tuh akan happy gitu ya. Tapi sebenarnya tuh kayak kalau misalnya sesuatu yang nggak sesuai fitrah gitu, apakah apa ya, yakinlah gitu tuh pasti kayak dalamnya tuh kan nggak happy gitu. Dan juga nanti akan makin semeraut lagi, nanti kayak anaknya dari kecil, apakah nanti ini kenapa ibunya ada dua lah atau bapaknya ada dua kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh kayak emang ya kalau dari sudut pandang Islam sih sebagai kayak misalnya pemimpin tuh kayak memang nggak boleh dilegalkan ya kayak gitu, kayak dari secara hukum pemerintahannya. Karena apa, itu sebenarnya justru malah semakin membolehkan apa ya, ibaratnya kayak orang sakit kok malah kayak disupport gitu. Padahal sebenarnya harusnya bentuk supportnya itu tuh, bentuk support kita tuh adalah mendukung dia untuk ayo sama-sama sembuh nih gitu. Jadi kayak dirangkul sih sebenarnya gitu. Jadi kayak dibantu tadi, kayak misalnya salah satu bentuk merangkulnya tuh adalah kayak ya iya disupport kayak supaya dia mau berubah, ditemenin, ada pendampingan. Dan juga kalau misalnya nanti ada perempuan-perempuannya yang benar-benar ya udah mau mensupport, kalau misalnya ada laki-laki yang mau kembali jadi normal dan mereka berumah tangga, itu juga salah satu bentuk support yang luar biasa kayak gitu. Tapi jangan cuman jadi kayak tameng gitu ya, misalnya ada laki-laki nih penyuka sama jenis, tapi dia nikah tuh cuman buat kamuflase doang, buat cover doang, buat tameng doang. Tapi misalnya untuk menutupi sebenarnya dia masih ada nih misalnya pacarnya yang sesama jenis atau apa, nah itu nauzubillah min zalik, ya itu justru jahat banget sih kalau menurut aku gitu. Kalau memang dia memang mau berubah dan takut dosa, takut Allah, dan benar-benar ya udah setia sama istrinya kayak gitu, itu ya justru malah bagus gitu. Dan istrinya pun akan mensupport gitu, memang harusnya mensupport seperti itu. Jadi jangan jadi tameng ya, walaupun kayak gitu tuh suka ada loh kejadian kayak gitu gitu. Jadi kayak ya udah sih, sebenarnya itu aja intinya. Intinya tuh kayak Islam tuh berusaha merangkul, Islam tuh menyayangi semuanya. Ayolah gitu, kita kembali ke fitrah gitu. Mungkin tadi kan salah satu sebabnya tuh kayak ketika kita kecil mungkin ada hormon-hormon yang apa namanya, ya itu dari makanan-makanan itu apa segala macam, yang sebenarnya tuh kita ayo kembali lagi, coba makan makanan yang sehat, kita dilawan rasa-rasa dan pikiran-pikiran yang nggak normal itu, kita kembalikan lagi ke normal, dan itu pun akan mendapatkan rewardnya juga kan, dapat kayak pahala, ampunan dosanya ketika kita berjuang menghadapi ujian tersebut kayak gitu. Nah itu jadi kayak itu tuh dirangkulnya tuh itu kayak gitu dalam Islam ya. Ya udah sih, intinya kira-kira itu aja. Semoga bisa bermanfaat, semoga bagi teman-teman yang masih berjuang, semoga bisa mendapatkan apa ya, titik terang, dan juga bisa mendapatkan solusi-solusi terbaik gitu. Kira-kira itu aja dari aku di episode kali ini. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.